Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Yanti dari MI Terpadu An-Nahl yang akan menceritakan sebuah dongeng. Hari ini Ustazah beda dari biasanya karena ditemani oleh Kadam. Siapa dia? Mau kenalan nggak namanya? Kita kenalan yuk, tanya namanya ya. Assalamualaikum, namanya siapa? Malu. Sama-sama ya teman-teman yang ada di rumah. Kita tanya namanya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, namanya siapa? Namaku Gaga. Oh, namanya Gaga. Gaga, mau nggak ikut cerita temenin Ustazah Yanti kali ini tentang dongeng? Oh, mau. Gaga sapa dong anak Ustazah yang ada di rumah. Oh ya, coba sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Gaga. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kalau Gaga bilang apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, tadi malu-malu, sekarang semangat. Aku kan mau bantu Ustazah Yanti juga dong. Bagus Gaga, hebat. Terus lu dong. Keren. Ustazah mau cerita tentang hewan dan hubungannya di bulan ini. Mau tahu nggak ceritanya? Tapi sebelumnya Ustazah mau tanya dulu dong sama Gaga. Bagaimana suara ayam? Kukuruyuk. Betul. Bagaimana suara kucing? Nyaung. Betul. Bagaimana suara kambing? Itu suara sapi, Gaga. Bagaimana suara kambing? Be. Betul. Bagaimana suara tikus? Hah? Tuh. Bagaimana suara sapi? Masya Allah, hebat sekali Gaga. Nah, hewan tadi ada dua hewan yang sering dibeli sama manusia, terutama di Indonesia, untuk dibagikan pada saat bulan Zulhijjah. Tahu nggak hewan apa? Tahu? Sapi dan kambing? Betul sekali. Nah, hari ini Ustazah akan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Mau tahu nggak ceritanya bagaimana? Mau dong? Good! Kalau mau tahu simak baik-baik ya. Ceritanya berawal dari Nabi Ibrahim yang rambutnya sudah memutih. Tidak seperti Gaga warnanya hitam. Jalannya sudah agak tertati-tati. Kulitnya bukan kencang lagi seperti Gaga. Sudah berkeriput dan usianya sudah berpuluh-puluh tahun. Saat itu Nabi Ibrahim sudah tua dan dia belum memiliki keturunan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mengangkat tangannya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan doa yang sangat luar biasa. Doanya berbunyi seperti ini. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang solih. Seperti itu doanya Nabi Ibrahim. Setiap malam dipanjatkan doa tersebut hingga kemudian Allah mentakdirkan nama anak. Akhirnya Nabi Ibrahim memiliki anak, namanya adalah Ismail. Siapa namanya? Ismail. Itu nama Nabi juga ya Ustazah? Betul sekali. Gaga tahu nama-nama Nabi? Tahu dong, gimana coba? Aku kan suka nonton Nusarana Rara. Bagaimana tuh nyanyinya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Wah, hebat sekali, good job. Ya, itu adalah nama-nama Nabi yang wajib kita kenal, yaitu 25 ya. Nabi terakhir siapa tahu namanya? Ada tahu nggak teman-teman? Nabi terakhir siapa namanya? Betul sekali, Gaga tahu nggak siapa namanya? Oh ya, namanya adalah Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjutin ya. Selanjutnya adalah saat Nabi Ibrahim sudah memiliki anak yang lucu, yang ganteng, yang luar biasa, solih. Ismail lagi sayang-sayangnya yang lucu ganteng tersebut seperti Gaga dan teman-teman yang ada di rumah. Allah memerintahkan Ibrahim melalui mimpi. Mimpinya seperti apa tuh Ustazah? Mimpinya adalah menyembelih Ismail. Jadi saat itu Allah memerintahkan, wahai Ismail, aku ingin mengetahui apakah engkau termasuk orang yang bersabar? Maka sembelilah anakmu tersebut. Anak yang dinanti-nanti selama bertahun-tahun. Kemudian Nabi Ibrahim harus ikhlas untuk menjalankan perintah Allah. Lalu gimana kelanjutannya?
Nah, kelanjutannya adalah Nabi Ibrahim datang kepada Ismail. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, Nak? Seperti itu. Lalu gimana Ismailnya, Ustazah? Kita dengerin yuk. Ismail jawab apa? Wahai ayah, jika itu perintah Allah, laksanakanlah. Insya Allah, aku termasuk orang-orang yang bersabar. Wah, Ismail jawab seperti itu, Ustazah. Betul, Ismail jawab seperti itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah Nabi Ibrahim dan Ismail berjalan menuju bukit, dan Nabi Ibrahim saat itu sudah membawa pedang di pinggangnya. Buat apa? Buat menyembelih. Masa buat mukul nyamuk, Gaga? Nah, saat itu, saat menuju di bukit, langkah demi langkah ada iblis yang ingin menggoda. Bush, turun, menjelma menjadi manusia. Nah, mengapain? Menggoda. Lalu saat itu Ismail dibisiki. Wahai Ismail, aku tahu kamu mau disembelih. Kamu mau disembelih sama ayahmu. Ayahmu jahat ya, ayahmu tega. Ismail saat itu merenung hingga akhirnya, tidak, ayahku itu orang yang taat kepada Allah. Dia sayang sekali sama aku. Lalu Ismail dalam hatinya sedih sekali. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya ini tahu, ini pasti bisikan setan. Hingga akhirnya dia mengambil batu dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Hingga akhirnya hatinya lapang. Kemudian langkah lagi mereka berdua jalan tuk 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 menuju bukit. Sekarang giliran Nabi Ibrahim yang dibisikin. Bush! Iblis menjelma menjadi manusia. Wahai Ibrahim, itu anak yang kamu nanti-nanti selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu sayang? Tidakkah kamu menyayanginya? Kenapa kamu ingin menyembelihnya? Seperti itu dibisikinnya. Iya, seperti itu. Hingga akhirnya Ibrahim langsung berkata, diam, ini ada ketetapan Allah, aku harus teguh. Lalu sama seperti Ismail mengambil batu dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Hingga akhirnya mereka menuju ke tempat tersebut. Dari bisikan-bisikan iblis dan setan hingga Nah, Ismail yang masih kecil saat itu dibaringkan. Seperti ini, Gaga. Tidak, enggak, ini contoh sayang. Dibaringkan, lalu diambil pedangnya. Tring! Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu Allah melihat kesungguhan dan kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail, hingga diturunkanlah domba. Digantikan posisi Ismail dengan domba. Alhamdulillah aku selamat. Bukan kamu yang selamat, Gaga. Ismail yang selamat. Betul, Ismail selamat. Ismail ada di sana dan menyaksikan ayahnya menyembelih domba. Hingga pada setiap bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk berkurban seperti itu. Jadi saat itulah kita mendapatkan hikmah yang sangat besar dalam agama ini. Mau tahu nggak hikmahnya apa? Coba hikmahnya apa, Gaga? Bersabar, betul, bersabar atas perintah Allah. Ikhlas, betul, ikhlas. Coba teman-teman, apa sih hikmahnya? Ya, betul sekali. Kita harus taat kepada perintah Allah. Pasti ada hikmahnya ya. Iya, betul sekali ada hikmahnya. Sama seperti saat ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Di mana banyak virus, banyak orang yang tidak dapat kerja, atau ayah dan bunda mungkin ada yang dirumahkan dengan gaji yang sedikit. Ada juga teman-teman kita yang makannya yang tadinya ayam jadi tempe tahu, ada yang jadinya tempe tahu hingga akhirnya makannya nasi sama garam. Pernah nggak Gaga makan nasi sama garam? Nggak pernah. Nah, teman-teman kita ada yang makannya nasi sama garam. Jadi dengan adanya berkurban, Allah memerintahkan kita untuk bersabar serta menyisihkan rezeki kita yang berlebih untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya bisa makan sama seperti yang kita makan. Kita makannya apa sih? Ayam, daging, sosisnya dibakar lagi ya nggak? Roti bakarnya juga sama, ada di sosis, ada dagingnya dan sosisnya. Seperti itu. Jadi yuk sama-sama kita belajar lagi dari cerita Nabi Ibrahim dan Ismail tentang keikhlasan dan tentang bersabar, terutama dalam hal berkurban. Pertanyaannya adalah, Gaga sudah berkurban belum tahun ini?
Oh sudah, alhamdulillah. Sama siapa? Oh sama ayah dan bunda. Gagaknya malu-malu. Gaga kumpulin uang. Kita juga yang mengumpulkan uang, silakan belikan hewan kurban terbaiknya. Ada yang belum bisa juga berdoa semoga Allah mampukan di tahun kemudian. Dan jika tidak bisa juga mengikuti infak berkurban seperti itu ya. Nah itu adalah pesan Ustazah dari dongeng cerita Nabi Ibrahim dan Ismail tentang berkurban. Dan selanjutnya adalah Ustazah ingin memberitahu jika kalian ingin sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha kali ini berbeda dari biasanya, sama seperti sholat Idul Fitri. Berbedanya adalah kalau kalian mau ikut, perhatikan protokol kesehatannya ya nak. Gimana itu Ustazah? Dengan 1, menggunakan masker. 2, menjaga jarak. Yang ketiga adalah berwudu dari rumah. Dan yang keempat, hindari dari kerumunan yang sangat banyak. Jadi kalau salamannya gini aja nih Gaga nih. Seperti itu, assalamualaikum. Atau seperti ini, gini. Iya betul Gaga, pintar, assalamualaikum. Seperti itu ya nak. Karena virus ini virus yang sangat berbahaya, tidak bisa kita remehkan. Virus ini kecil dan nyata, dan Allah memerintahkan kita untuk bersabar dalam pandemi kali ini dengan cara memperhatikan protokol kesehatan sebagai usaha atau ikhtiar kita untuk tetap sehat. Itu saja dari Ustazah, terima kasih Gaga sudah menemani Ustazah. Semoga ceritanya berkesan dan bermakna buat kalian. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya, dan perhatikan protokol kesehatannya ya, walaupun di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaga mau nyapa nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.